adik-adik semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya yang di rumah? Pasti luar biasa. Ketemu lagi sama kita nih di sini di Sekolah Minggu Online GSDA Kebon Jahe. Coba Cici Tasya kita Laskar Iman dulu ya. Laskar Iman pasti menang. Sekali lagi Ci, kayaknya masih pada ngantuk. Jangan-jangan udah mandi apa belum sih kalian di rumah? Ingat ya, kalau ibadah mandi dulu. Oke, biar kalian kece ya. Oke. Laskar Iman pasti menang. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Daki-daki. Semangat semuanya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembayang dalam, ku meraih bukit hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka kau ada, di duka pun kau ada, serta Yesusku. Ayo adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian ini sama-sama ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembayang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau adalah Yesus. Kita angkat lagu pujian yang kedua. Oke, siap. Suci Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kau mau berkat, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai.
kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, mau damai. Ya adik-adik, sekarang kita waktu yang mau dengerin firman Tuhan ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yuk. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, Semuanya sikap berdoa adik-adik. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Amin. Nah, adik-adik ya, kalian siapa yang udah tahu terobosan itu apa ya? Cici jelasin lagi ya sedikit ya. Nah, adik-adik, terobosan itu adalah melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita ya. Biasanya ke arah yang lebih baik. Misalnya contohnya dari yang tadinya malas, siapa yang suka malas ya? Terus berubah, melakukan perubahan, nggak malas lagi, bangunnya pagi, seperti itu ya. Yang biasanya mungkin main game terus ya, diubah ya, akhirnya nggak main game terus ya, mulai belajar. Nah, jadi itu terobosan adalah melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, siapa yang tahu sekarang rutinitas? Nah, rutinitas itu adik-adik ya seperti kayak gini nih, kita bangun pagi, misalnya kayak Cici Yeni ya, bangun pagi, terus kerja, terus pulang kerja. Nah, seperti itu. Rutinitas itu adalah yang kita lakukan secara berulang-ulang gitu ya. Nah, adik-adik ya. Nah, dalam rutinitas juga kalian harus bisa melakukan rutinitas yang baik ya. Jadi tahu ya sekarang ya antara terobosan dan rutinitas. Adik-adik, sekarang kita mau belajar dari Daud dan Saul ya. Siapa sih yang udah kenal Daud? Angkat tangannya. Pasti banyak tangan-tangan yang terangkat nih di rumah ya. Nah, adik-adik ya, pasti kalau kalian ingat Daud, pasti kalian ingat dia raja. Dia seorang yang gagah perkasa. Dia pahlawan perang. Dia yang mengalahkan Goliat. Semua itu benar adik-adik jawabannya ya.
Kalau Saul, coba siapa sih Saul itu? Siapa yang udah pernah kenal Saul? Atau siapa yang udah pernah ketemu? Ya, pasti kalian semua mendengarnya dari cerita-cerita Alkitab ya. Tapi Saul juga seorang yang gagah perkasa, dibilangnya di Alkitab. Dia itu bahkan tinggi ya, tinggi dari orang-orang di antara sebangsanya, dia itu paling tinggi ya. Dia juga orang yang dia itu seorang yang gagah perkasa ya, seperti Daud juga ya. Tapi ada perbedaannya adik-adik ya. Apa sih perbedaan antara Daud dan Saul ya? Nah, adik-adik tetap di rumah, tetap dengerin YouTube ini ya. Yuk kita mau tahu apa sih bedanya Saul dan Daud. Adik-adik, aku kasih tahu ya. Nah, kalian juga kalau beribadah, kalian harus sungguh-sungguh ya. Kalau kalian sungguh-sungguh ya, kalian akan mengalami perubahan ya. Misalkan dari yang tadinya nakal, suka isengin temen ya, nah kalian akan menjadi anak yang baik lama-lama ya. Yang tadinya males, terus nggak males lagi. Kalau kalian ibadahnya sungguh-sungguh, kalian akan mengalami perubahan yang ke arah yang lebih baik ya. Tapi kalau misalnya kalian ibadahnya cuman hari Minggu, ayo nonton YouTube, kita mau lihat ibadah sekolah minggu online kebon jahe ya. Ya udah, habis nonton begitu lagi, firman Tuhannya nggak dikerjain ya. Ya udah, jadinya biasa-biasa aja, nggak mengalami perubahan, nggak menjadi lebih baik. Yang nakal tetap nakal, yang suka bohong tetap suka bohong ya. Jadi nggak mengalami perubahan kalau ibadahnya cuma biasa-biasa aja, cuma rutinitas aja. Oke, aku tiap hari Minggu loh selalu nonton YouTube loh, sekolah minggu kebon jahe ya. Tapi firman Tuhannya nggak dikerjain, nggak sungguh-sungguh ya, cuma rutinitas. Jadi nggak mengalami perubahan ya gitu. Adik-adik, kalian pasti udah nggak sabar dong pengen tahu apa sih perbedaannya Daud sama Saul. Padahal kalian tahu kan, Daud sama Saul itu adalah raja di Israel ya, pernah menjadi raja di Israel ya. Dan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tapi mereka juga punya perbedaan adik-adik ya. Nanti setelah kalian dengar perbedaannya, kalian taruh di kolom komentar ya, di kolom komentar ya. Kalian timnya Daud atau timnya Saul ya. Nah, nanti siapa yang komentarnya paling pertama aku lihat ya, itu dapat reward dari aku. Ntar akan aku hubungi orangnya. Sekarang kita dengerin dulu ya ceritanya ya. Nah, adik-adik ya. Nah, Daud itu waktu dia melihat Goliat kan besar ya, raksasa ya, bikin semua orang takut ya, satu Israel itu takut ya. Tapi adik-adik ya, Daud tidak merasakan seperti itu. Dia ya waktu melihat Goliat, dia merasa itu Goliat itu bagi dia tantangan agar bisa menang seperti itu ya. Kalau Saul melihat Goliat sebagai ancaman ya, yang mengerikan karena raksasa ya kan, raksasa dari Filistin ya, serem banget ya gitu. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu ya, Daud itu mengandalkan Tuhan ya. Nah, Daud itu mengandalkan Tuhan ya, karena waktu dia berperang, dia cuma bawa apa sih adik-adik ya? Dia nggak bawa senjata-senjata seperti yang digunakan Goliat ya. Goliat itu badannya tuh penuh ya, penuh dengan baju perang gitu, dengan pedang ya. Tapi waktu itu Daud enggak ya, dia cuma menggunakan ketahanan. Dia banyak melakukan pelanggaran ya di dalam kehidupannya sebagai raja Israel saat itu ya. Adik-adik, sekarang kalian tim yang mana? Jangan lupa taruh di kolom komentar ya, ketik kalian itu timnya yang mana ya, timnya Daud atau timnya Saul ya. Nah, yang aku pilih satu orang pertama yang paling cepat komennya itu yang akan dapat reward dari aku ya. Dan aku juga ada pertanyaannya adik-adik ya, yaitu sebutkan 4 tokoh Alkitab yang mengalami terobosan dalam hidupnya. Kalian udah tahu kan terobosan itu ya, tadi aku udah jelasin ya. Dia mengalami perubahan ya ke arah yang lebih
ke arah yang lebih baik adik-adik ya. Coba sebutin 4 tokoh Alkitab tersebut ya. Dan kirim jawaban kalian ke WA aku ya. Nanti aku akan kasih reward buat kalian. Oke? Semangat adik-adik ya. Oke adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini dulu. Aku nggak panjangin ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya di channel YouTube yang sama. Jangan lupa like and subscribe ya adik-adik ya. Dan ingat kalau beribadah harus sungguh-sungguh biar kalian mengalami terobosan dalam hidup kalian. Kalian mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik ya. Jangan beribadahnya hanya rutinitas ya, hanya tiap minggu buka YouTube gitu ya, tapi nggak pernah melaksanakan firman Tuhan ya, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa ya, ibadahnya nggak sungguh-sungguh, cuma rutinitas doang. Nah, ibadah yang seperti itu adik-adik kalian tidak akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, sama aja ya. Jadi kalian harus beribadah dengan sungguh-sungguh biar mengalami terobosan, biar punya perubahan ke arah yang lebih baik. Pasti kalian mau lebih baik dong. Kalau misalnya nilai aja sekolah pasti mau nilai yang baik. Nah, seperti itu adik-adik ya. Dadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati.